Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail uballighukum risalati rabbi wa ana nasihun amin wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, judul santapan rohani kita pada hari ini adalah baiat dan syahadat dalam pandangan Islam. Kaum muslimin yang kami muliakan, syahadat adalah pengakuan dan pernyataan serta kesaksian akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kesempurnaannya, serta kerasulan Muhammad dengan segala sunnah-sunnahnya. Sedangkan baiat adalah janji untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, baik melalui seseorang ataupun dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, syahadat merupakan sesuatu yang esensial dalam Islam. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatan alla ilaha illallah." Bahwa dibangun Islam itu di atas 5 perkara, dan yang pertama adalah syahadat. Tanpa syahadat, bahwa Islam tidak akan bisa dibangun. Ibarat sebuah bangunan, maka syahadat adalah fondasi. Syahadat adalah lokasi untuk membangun sebuah bangunan. Maka dalam Islam, tanpa syahadat, Islam tidak akan bisa dibangun. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, lalu timbul pertanyaan, apakah kita sudah bersyahadat untuk membangun Islam yang ada kepada kita? Maka jawabannya, kita sudah bersyahadat. Dalilnya adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka secara berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Maka menjawablah mereka, "Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami." Artinya dia telah bersyahadat, dia telah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita semua. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan bahwa ketika jiwa seseorang masih di dalam sulbi seorang laki-laki, sebelum ia dimasukkan atau berpindah ke rahim seorang ibu, maka dia terlebih dahulu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apakah kamu ini tahu bahwa aku ini adalah Tuhanmu, yaitu Allah?" Maka kita semuanya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itulah bentuk syahadat pertama yang dilakukan oleh setiap orang tanpa terkecuali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, lalu syahadat yang kedua yang dilaksanakan adalah ketika seseorang akan masuk Islam. Karena apa? Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa Islam tidak akan bisa dibangun, Islam tidak akan bisa dilaksanakan 4 rukun yang lainnya
tanpa rukun yang pertama itu syahadat, karena syahadat merupakan pondasi, merupakan tempat di mana Islam akan kita bangun, di mana Islam akan kita isi. Maka setiap orang yang akan masuk Islam itu disyahadatkan atau dibayatkan. Dalam hal ini kita telah diberi contoh oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika orang-orang yang berada di sekitar ataupun di era Nabi kita Muhammad SAW, ketika dia akan masuk Islam, maka dia akan disyahadatkan oleh Nabi sekaligus dibaiatkan. Sebagaimana hadis Nabi berbunyi, "Ubayyukum ala alla tusyriku billahi syai'a, wala tasriqu, wala taznu, wala taqtulu awladakum, wala taqtulu nafsa allati haramallahu illa bilhaq, wala tashrabu muskiran." Kata Nabi, aku membaiatmu, aku mengambil janjimu untuk tidak mensyarikkan Allah dengan sesuatu, untuk tidak mencuri, untuk tidak berzina, untuk tidak membunuh anak-anakmu, untuk tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan hak, dan untuk tidak meminum khamar yang memabukkan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, inilah contoh dari Nabi. Ketika orang masuk Islam di sekelilingnya, dia akan mensyahadatkan sekaligus membaiatkan. Apa yang dapat kita ambil di sini? Bahwa ketika orang masuk Islam bukan hanya melaksanakan syahadat, tetapi juga dengan janji-janji bahwa dia akan melaksanakan perintah Allah dan akan meninggalkan larangan Allah. Dalam ini disebutkan tidak akan mensyarikatkan dengan sesuatu, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, dan tidak akan membunuh anak-anak, serta tidak akan membunuh jiwa yang diharamkan, serta tidak akan meminum khamar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah sunnah indah paksaan Nabi ketika di sekelilingnya orang-orang yang berada pada waktu masuk Islam, tetapi inilah pula yang tidak dilaksanakan pada saat sekarang ini. Oleh karena itu, seyogianya kita melaksanakan sunnah dan apa yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, ketika sekarang ini dan pada waktu yang datang, ketika orang masuk Islam, maka seyogianya kita melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Nabi, yaitu di samping kita mensyahadatkannya, kita juga haruslah membaiat, menjanjikan kepadanya sebagai Nabi. Ketika dia mensyahadatkan orang, dia sekaligus membaiatkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Rasulnya. Maka pada sekarang ketika orang masuk Islam, kita juga harus melaksanakan atau menyuruh dia bersyahadat sekaligus menyuruh dia berjanji. Setelah dia mengucapkan syahadat, anda harus berjanji bahwa dia, orang yang masuk Islam itu, tidak akan mensyarikkan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan membunuh jiwa yang tidak ada hak, tidak akan minum khamar, dan kalau perlu ditambah dengan tidak akan korupsi sesuai dengan apa yang diperlukan pada saat sekarang. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, inilah yang kita harapkan, bahwa di samping orang bersyahadat, dia juga berjanji untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, sehingga orang-orang yang masuk Islam mu'alaf lebih berkualitas keislamannya. Kaum muslimin dirahmati Allah, itulah syahadat dan baiat kedua yang dilaksanakan setelah kita keluar dari rahim ibu kita, dan mungkin ada yang karena sesuatu dan hal dia memeluk agama lain dan dia akan memeluk Islam, maka dia akan melakukan syahadah, yaitu kesaksian dan baiat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Rasulnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, adapun syahadat
Dan baiat yang ketiga yang dilaksanakan atau bentuk ketiga adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah sabjana, jadidu imanakum, perbaharuilah imanmu. Maka ketika para sahabat bertanya, wa kaifa jadidu imana, bagaimana kami untuk memperbaharui iman kami? Maka Nabi kita Muhammad SAW bersabda, aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah untuk membacakan la ilaha illallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, iman seseorang tidak akan terima dengan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia adalah nabinya. Oleh karena itu, ketika kita memperbaharui iman kita, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah, harus disertakan juga dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena itu adalah kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Karena beriman kepada Allah saja tidak akan diterima, tetapi juga kita harus beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketika kita melaksanakan dua hal ini, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti kita juga sudah bersyahadah, menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan kita, Muhammad adalah utusan Allah sebagai Rasulnya dan sebagai Nabi. Maka ketika itu kita juga seharusnya berbaiat, berjanji akan melaksanakan perintah-perintah Allah dan akan meninggalkan larangan-larangan Allah sebagaimana yang kita sebutkan di atas ketika seseorang akan masuk Islam. Kaum muslimin yang kami muliakan, inilah bentuk syahadat dan baiat dalam Islam, yaitu syahadat pertama ketika kita di alam arwah, kita berjanji kepada Allah, bersaksi bahwa Allah Tuhan kita. Syahadat yang kedua adalah ketika kita berada atau ada di alam fana ini, yaitu terhadap orang-orang yang baru masuk Islam dengan syahadat dan baiatnya. Dan syahadat yang ketiga atau bentuk ketiga adalah memperbaharui iman kita dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sekaligus berjanji berbaiat kepada Allah bahwa kita akan mentaatinya dan mentaati Rasul Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan sebagai kesimpulan bahwa kita telah bersyahadat berbaiat di dalam alam arwah, dan kita juga berbaiat ketika kita di alam dunia ini dengan memperbaharui iman kita, dan juga berbaiat orang-orang yang akan masuk Islam dengan syahadat dan baiatnya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi